Tuhan Yesus. Berbahagia sekali hari ini kita sama-sama berjumpa kembali untuk merasakan hadirat Tuhan dan datang ke mesbahnya Tuhan. Dengan kerendahan hati, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa syafaat bersatu hati untuk kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Memasuki bulan kemerdekaan, kami angkat hati kami, tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Oh Bapa, kami percaya Engkau telah memberikan kemerdekaan yang nyata atas bangsa ini. Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa ini. Engkau terus ya Bapa akan tuntun bangsa ini, akan pulih dari segala problema, akan pulih dari segala pertikaian. Tuhan akan memerdekakan, memberikan terobosan, akan memulihkan ekonomi Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang akan terus pulih Tuhan. Tidak ada korupsi, Tuhan bongkar, Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat di bangsa ini. Tuhan singkapkan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Engkau begitu mengasihi bangsa Indonesia. Oh Bapa, biarlah terjadi terobosan, biarlah terjadi hujan pertobatan atas bangsa kami Indonesia. Memasuki kemerdekaan dengan iman kami percaya bulan ini dan selanjutnya Tuhan akan memberikan hikmat kepada Presiden terpilih Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dengan hikmat, dengan roh takut akan Tuhan yang daripada Engkau. Engkau akan memberikan mereka kemampuan, kekuatan, membawa Indonesia keluar dari segala situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah mata dunia melihat ada kemuliaan Allah mengalir di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran bangsa kami, rakyat kami di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk presiden kami. Biarlah Tuhan berikan mereka cerdas, presisi yang tepat, keputusan yang adil yang mendatangkan kebijakan yang benar. Tidak ada intervensi, segala sesuatunya mereka kokoh. Mereka mampu Tuhan untuk memilih, memutuskan apa yang tidak benar. Semakin banyak Tuhan pimpin dari MPR, DPR, segala pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas, yang cinta Tuhan, cinta bangsa ini, yang takut sama Tuhan. Bapak, kami percaya setiap doa kami atas bangsa ini, berkat-Mu mengalir luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapak juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami terkasih Pak Niko, untuk gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Kedua hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Terus Tuhan berikan pengurapan yang nyata, Tuhan terus berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan terus berikan mereka roh takut akan Tuhan. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka memimpin setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan pembelaan kepada keluarga besar mereka. Dimanapun keluarga besar mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan roh kerendahan hati kepada gembala kami terkasih. Biarlah terus mereka Tuhan kuat Tuhan, terus di dalam melayani Engkau. Umur panjang menjadi bagian mereka, kesehatan sempurna menjadi bagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa, dimasuki bulan kemerdekaan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami tahu Tuhan pada saat ini, bahkan di gereja CK7, bahkan di bangsa kami, kota kami, di bangsa-bangsa Tuhan, biar ada kemerdekaan bagi generasi Yeremia. Mereka benar-benar pulih. Mungkin ada yang depresi, mungkin yang ada keterikatan terhadap narkotika, mungkin mereka ada keterikatan terhadap mungkin seks bebas atau apapun. Kami perkatakan hari ini ya Bapa, kami minta kemuliaan Tuhan, jamahan Tuhan untuk generasi Yeremia. Oh Bapa, pulihkan generasi Yeremia di bangsa ini. Kasih-Mu mengalir untuk generasi Yeremia. Tuhan, mereka menjadi generasi yang kokoh, yang kuat, yang on fire, yang cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Oh Bapa, juga hari ini, saat ini, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, dengan iman Tuhan kami berdoa, kami percaya untuk yang sakit mereka mengalami kesembuhan, keterikatan mereka mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Untuk setiap
setiap Tuhan yang putus asa, hari ini mereka mengalami pemulihan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami kasih Kristus Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini berbeda, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami telah berdoa untuk segalanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang semua penuh dengan kemenangan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya, amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Berapa banyak yang di sini siap untuk meraih kemenangan? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Tuhan kita kuat, amin. Amin. Yes, haleluya. Haleluya. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku.
kemenangan kita. Dia Allah yang lebih daripada pemenang. Katakan dan Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dengan yakin kita nyatakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dibakar pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang serahkan. Haleluya. Mari para pemenang Allah nyatakan. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Dari pemenang. Lambaikan tanganmu dan nyatakan. Dibakarlah pancinya Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakarlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang sekali lagi sorakan. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama teman-teman. Sungguh kau orang kami yang dahsyat. Mari para pemenang Allah lebih lagi kembali nyatakan. Kita lebih bersama-sama nyatakan haleluya. Dibakarlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorakan Kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan
Amin. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Mungkin masih malu-malu bagi para jiwa baru yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI PRJ. Boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru yang tertera di depan layar. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan, sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan muka Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh melambaikan tangan, maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. PRJ Mandar Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandar Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 sampai dengan 17 Agustus 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat depan setelah ibadah selesai.
para wanita Tuhan yang luar biasa. Saya mengundang para wanita Tuhan untuk hadir sama-sama di ulang tahun yang ke-18 dari WOI GBI PRJ CK7 tanggal 20 Agustus tahun 2026 jam 10 pagi. Jangan sampai kita ketinggalan untuk menangkap apa kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan sediakan di musim saudara saat ini. There is grace in every season. Ada keabaikan dan anugerah Tuhan di setiap musim yang terjadi. Sampai ketemu. God bless you. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada masa di mana kita merasa mungkin kita sudah tak mampu lagi. Kita lemah dan kita ingin menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau di bulan Juni kemarin saya sempat bersaksi tentang mama saya sedang sakit. 3 minggu setelah bersaksi, mama saya sudah berpulang ke rumah Bapa surga. Ada air mata, ada rasa rindu, dan timbul pertanyaan dalam hati saya. Bagaimana kehidupan saya setelah hal itu terjadi? Saya sempat hancur. Tapi di tengah hal itu semua, Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa kalau hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kasih Tuhan yang selalu menopang. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Dia hanya mau kita untuk kembali berserah, kembali percaya, walaupun kita belum melihat apa yang ada di depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita kembali percaya, kita kembali berserah untuk segalanya yang sudah kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku, kulihat karyamu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Ku pegang janji-Mu, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia.
sepanjang hidupku. Kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. ajar kami Tuhan. Ajar aku percaya, Bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, bakal sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau menulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, bakal sesuai GBIPR, angkat suaramu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, Yes, Lord. ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, bakal sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya,
selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, sekalipun kami belum melihat Tuhan, kami tahu Engkau setia. Terima kasih, setia, Kau setia. Kami mau berserah, ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Oh Tuhan, Kau tak pernah gagal Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, mari kita sembah Dia. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Inaya lalabas, Inaya lalabas, Kiara labaya 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 labaya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Inaya lalabas, Inaya lalabas, Kiara labaya 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 labaya. Terus sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita sembah Dia. Inaya lalabas, Inaya lalabaya labaya 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 labaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inaya lalabas, Inaya lalababo. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Inaya lalabas, Inaya labaya 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 labaya. Kami sembah Tuhan. Inaya lalabas, Inaya lalabaya labaya 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 labaya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Inaya lalabas, Inaya lalabaya. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Inaya lalabas, Inaya lalabaya. Biar terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inaya lalabas, Inaya lalabaya labaya labaya labaya. Terima kasih terus sembah Dia. Inaya lalabaya Kami mau berserah Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi kasih Tuhan. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu menyatakan, ajar aku ya Yesus. Mari sekali lagi angkat suaramu nyatakan, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena kau setia, kau setia. Kami berserah, ajar aku berserah.
Engkau setia Tuhan. Dan rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bangga di mana Engkau mati, di hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan itu yang membedakan Engkau dengan Allah lain Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan yang setia. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Oleh karena itu kami mau Tuhan senantiasa pegang teguh kepada Yesus. Bahkan kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus ya Bapa. Bukan karena kami hebat atau apapun, tapi karena Engkau terlebih dahulu Tuhan telah mati buat kami semua. Dan kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan. Bahkan terima kasih untuk setiap masalah yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak sendirian, kami punya Tuhan yang senantiasa ada buat kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Pakai kami lebih lagi, urapi kami, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Bungkus bibir mulut hamba-Mu, sekali lagi hamba-Mu manusia biasa. Sekali lagi ibadah ini tanpa Engkau semuanya sia-sia Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus ikut campur lebih lagi. Kami mau membuka hati, jiwa, pikiran kami, dan fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan, we love you so much. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Team Praise and Worship, thank you so much. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Sunday kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh gak Bapak Ibu pandang kiri kanan kita terlebih dahulu, katakan kepada mereka Happy Sunday. Berikan senyuman yang terbaik kepada mereka. Dan katakan kepada mereka pun juga, saya senang lihat kamu hari ini. Haleluya. Praise God. God is good. And all the time. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu selalu baik. Amin. Suka maupun duka semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini secara khususnya pun juga saya akan membagikan firman Tuhan. Saya akan berikan judul khotbah saya yaitu See a Victory. Untuk kita melihat kemenangan itu sendiri. Dan kita semua adalah umat pemenang. Amin. Mana umat-umat pemenang, angkat tangannya. Katakan wuh. Kita semua umat pemenang. Bilang kiri kanan, kamu umat pemenang. Dan katakan kepada kiri kanan, aku umat pemenang. Kita semua umat pemenang. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Siapa di ruangan ini yang saat ini mungkin sedang menghadapi namanya pergumulan atau peperangan di dalam hidup kita. Gak apa-apa, gak ada yang menghakimi. Kita semua pasti akan mengalami masalah. Kalau saudara tidak mau masalah, berarti waktu kita sudah selesai di bumi ini. Karena selama kita masih ada di bumi ini, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi saya belajar satu hal dalam hidup. Di mana hidup tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya peperangan. Karena tadi saya katakan, setiap orang pasti akan mengalami peperangan itu sendiri. Yang menentukan adalah siapa yang menyertai kita di tengah peperangan itu Bapak Ibu. Karena ada orang yang memiliki masalah yang mungkin kecil, tapi hidupnya berantakan. Tetapi di satu sisi ada orang yang memiliki masalah yang cukup besar, tapi mereka tetap berdiri sampai hari ini. Dan saya belajar bahwa perbedaannya bukan terletak pada besar atau kecilnya masalah. Tetapi pada besar kecilnya Tuhan yang mereka percayai. Dan saya percaya hari ini kita bukan sekedar datang untuk dengar khotbah, untuk mencatat dan pulang begitu saja. Tapi Tuhan sedang mau mengubah hari-hari ini pola pikir kita untuk melihat peperangan itu berbeda. Bukan dengan kacamata kita, tapi dengan kacamata Tuhan Yesus. Amin. Dan itu Tuhan mau lakukan. Karena kalau Tuhan terlebih dahulu mengubah perspektif kita, waktu perspektif kita berubah, iman kita pasti mulai bertumbuh. Dan waktu kita berbicara mengenai kemenangan itu sendiri Bapak Ibu, kita juga merayakan suatu hal yang luar biasa di bulan ini. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bangga menjadi warga negara Indonesia? Amin. Kok bangganya pada ragu banget kayaknya ya. Sekali lagi, siapa yang bangga menjadi warga negara Indonesia? Haleluya. Dirgahayu yang ke-81, di mana minggu depan
Kita akan ada namanya merayakan celebration 17 Agustus. Tapi waktu kita berbicara mengenai kemerdekaan, ada satu kata yang tidak bisa kita pisahkan dari kata kemerdekaan, yaitu kemenangan. Karena tidak pernah ada kemerdekaan tanpa kemenangan. Dan Indonesia bisa merdeka, itu karena ada orang yang berjuang, ada orang yang benar-benar mau all out buat negara kita. Begitupun juga kehidupan rohani kita semua. Di mana banyak orang berkata, mungkin saya ingin merdeka. Siapa yang ingin merdeka? Merdeka dari dosa, ada yang mau? Merdeka dari segala hutang? Banyak banget, langsung angkat tangan semuanya. Langsung. Merdeka dari pornografi, dari kepahitan, dari rasa takut. Mungkin itu yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. So the biggest question is bagaimana caranya kita mengalami namanya kemenangan itu sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang mungkin tidak pernah membayangkan dirinya menjadi seorang pahlawan. Namanya adalah Gideon. Dan kita akan buka dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Tapi saya memberikan konteksnya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Di mana kitab Hakim-Hakim adalah salah satu kitab yang menggambarkan siklus kehidupan rohani bangsa Israel. Di mana mereka jatuh dalam dosa, ditindas musuh, berseru kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami namanya kemenangan itu sendiri. Dan kitab ini ditulis pada masa transisi antara masa kematian Musa ke masa raja-raja. Dan kondisi bangsa Israel pada saat itu tidak baik-baik saja. Dan hakim yang dipilih pada saat itu menjadi pemimpin mereka menuju kemenangan, hakim itu namanya Gideon. Dan kita akan baca dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan katakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku huruf besar Tuhan mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Emang aku bisa apa Tuhan? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat 18, jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Boleh katakan amin? Hari ini ada 3 poin yang saya bagikan mengenai see a victory itu sendiri. Yang pertama, his selection. Pilihannya. Kalau saudara kembali ke Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16, perhatikan. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Saudara perhatikan, kalau kita membaca kisah ini dengan teliti Bapak Ibu, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Gideon itu sebetulnya gak ada bedanya sama kayak kita. Dan saya bangga sekali dengan Tuhan karena dia membuat satu Alkitab yang luar biasa, karena kumpulan orang-orang yang biasa saja. Tapi karena Tuhan yang luar biasa, akhirnya ceritanya menjadi dahsyat. Amin. Bukan karena kita yang hebat loh.
Bukan karena pahlawan yang hebat, no. Karena Tuhan yang hebat membuat segala sesuatu menjadi dahsyat. Itu karena Tuhan Yesus, karena Tuhan yang kita sembah. Tapi Gideon melihat dirinya berdasarkan masa lalunya. Tapi Tuhan melihat Gideon berdasarkan masa depannya. Saudara bisa melihat di tabel perbandingan berikutnya. Gideon melihat dirinya apa? Aku tuh kecil. Dan aku tuh tidak mampu, bahkan aku paling muda. Dan bahkan di keluarga aku sendiri aku paling kecil. Bukankah itu yang suka kita katakan dalam kehidupan kita? Tapi Tuhan katakan apa? No, kamu gak kecil, kamu pahlawan. Tuhan katakan apa? Aku menyertaimu. Aku huruf besar Tuhan mengutusmu. Itu yang Tuhan katakan kepada seorang Gideon. Dan inilah perbedaan perspektif antara perspektif manusia dengan perspektif Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau katakan ini, garis bawah ini. Kita menilai diri berdasarkan pengalaman. Tapi Tuhan menilai kita berdasarkan panggilan. Tuhan selalu memilih dengan cara yang berbeda. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Tuhan hampir tidak pernah memilih orang hebat di Alkitab. Dan itu kabar baik buat saudara dan saya. Dia memilih orang biasa saja. Dia gak memilih ahli Farisi, ahli Taurat. Dia gak memilih kepala sinagog. Dia gak memilih itu semua. Dia memilih orang-orang yang biasa saja. Karena sekali lagi saya katakan, orang biasa, Tuhan yang luar biasa menjadi dahsyat. Itu semua karena Tuhan. Dan itu kabar baik buat kita semua. Karena ketika dunia melihat nelayan, Tuhan melihat rasul. Itu keren Tuhan. Ketika dunia melihat pemungut cukai, Tuhan melihat penginjil. Ketika dunia melihat Gideon yang bersembunyi, Tuhan melihat pembebas bangsa. Karena itu jangan pernah menilai hidupmu berdasarkan apa yang sedang terjadi hari ini. Nilailah hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang saudara dan saya. Amin. Jangan lihat dengan masa lalu kita. Dan di bagiannya saya melihat ada dua kata yang sangat penting. Kata pertama yaitu pemilihan. Dan yang kedua adalah pengutusan. Dan saya belajar satu hal, bahwa orang yang dipilih belum tentu langsung diutus. Tetapi orang yang diutus sudah pasti adalah orang yang dipilih. Dan kita semua adalah pilihan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita semua adalah pilihan Tuhan Yesus. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah jemaat CK7. Kalau saudara bangga, beri tepuk tangan all out buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak mungkin ada pengutusan tanpa pemilihan. Dan ada kabar baiknya buat kita yang ditulis di Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan seperti ini loh. Bukan kamu, bukan jemaat PRJ, bukan jemaat CK7 yang memilih Tuhan. No. Tetapi ini kerennya Tuhan yang kita sembah. Aku, huruf besar Tuhan Yesus. Aku Alfa Omega, aku Immanuel, aku yang mati buat saudara dan saya, aku yang bangkit di hari yang ketiga, yang memilih kita semua. Jadi bukan saudara pilih Tuhan, no. From the beginning Tuhan chose you. Saudara adalah umat pilihannya, saudara adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Makanya saudara harusnya menjadi orang yang paling berbahagia. Because it's a privilege to be chosen. Makanya kalau saudara mengerti dan merubah paradigma kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara akan berjalan berbeda. Saudara akan menghadapi masalah berbeda. Kenapa? Because I am the chosen one from Jesus. Kita dipilih, bukan saudara milih Tuhan loh, no. Saudara bisa duduk di tempat ini, bukan karena saudara hebat. Karena saudara, Tuhan memilih saudara terlebih dahulu. Dan kata Tuhan apa? Aku huruf besar Tuhan telah menetapkan kita semua. Supaya ngapain? Pergi. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu kata Tuhan. Bilang yuk kepada kiri kanan kita, kamu dipilih Tuhan loh. Dan katakan kepada kiri kanan, aku juga dipilih Tuhan.
Kita semua pilihan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih bertahan dalam hidup, itu bukan semata-mata karena saudara kuat. Tapi karena Tuhan tidak melepaskan kita semua. Seringkali Bapak Ibu, kita terlalu sibuk mengejar hasil. Dan enggak salah, itulah keadaan di dunia ini. Kita mau mengejar semuanya. Padahal Tuhan lebih dahulu ingin membentuk identitas kita. Karena banyak daripada saudara mengejar semua tanpa mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Makanya kita akan selalu kalah. Bahkan sebelum menjadi pemenang, kita harus percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Mungkin hari ini ada dari saudara yang berkata, sudah terlambat pastor. Aku gagal, udah terlalu banyak gagal. Aku sudah sering jatuh, bahkan Tuhan pasti pilih orang lain. Tapi izinkan saya berkata sesuatu kepada jemaat Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan masih memakai Gideon, Tuhan bisa pakai saudara. Kalau Tuhan masih memakai Petrus setelah menyangkal Yesus, Tuhan bisa memakai kita semua. Kalau Tuhan masih memakai Paulus yang dahulu menganiaya gereja, praise God, Tuhan juga masih bisa pakai saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang bersedia. Saya memberi contoh kehidupan saya secara pribadi. Saya juga nggak pernah ngebayangin, saya tidak pernah dalam benak pikiran saya membayangkan diri saya berkhotbah Bapak Ibu. Nggak pernah. Kalau saudara perhatikan, saya selalu juga membandingkan diri saya dengan papa saya. Papa saya tuh S3 Bapak Ibu. Dia tuh pinter banget. Gelarnya tuh sampai PhD. Saya S1 aja tuh karena kasih karunia Tuhan. Saya tuh kebanyakan main. Mungkin dulu bandel, mungkin saudara mulai kayak, aduh kayak ngapain gue dengerin dia ya. Tapi itulah kehidupan saya mau ngomong apa adanya. Papa saya begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, masuk koran. Bukan karena dia melakukan kejahatan loh ya. Tampangnya selalu menghakimi. Tapi dia masuk koran di Jerman, bukan di Indonesia loh, nggak kaleng-kaleng. Di Jerman, karena dia berprestasi. Saya juga nggak kalah. Saya masuk majalah. Waktu saya kuliah. Tapi majalah apa tau gak Bapak Ibu? Majalah modifikasi mobil. Kenapa? Dulu suka modifikasi mobil. Jadi beda banget sama dokter. Saya gak pernah berpikir diri saya berkhotbah. Habis itu memimpin, waktu itu saya sempat diberikan kesempatan memimpin sebuah komunitas, menggembalakan dan lain-lain semua. Saya gak pernah berpikir akan hal itu. Dan saya gak mau. Setiap kali orang bilang, suatu saat kamu akan dipanggil menjadi seorang gembala, kamu akan menggembalakan. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau jadi apa? Pebisnis. Dan habis itu saya pelayaran, selesai. Saya gak mau lakukan itu semua. Tapi waktu Tuhan panggil kita, sekali lagi bukan kita milih Tuhan. Waktu Tuhan panggil saudara dan saya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang saya pelajari apa? Tuhan yang akan memperlengkapi kita semua. Selama kuncinya kamu mau, aku mau, Tuhan bisa memperlengkapi. Tuhan akan mengirim orang-orang untuk berbicara kepada musim kehidupan kita. Tuhan akan mengirim mentor. Tuhan akan mengirim orang-orang dekat pada musim tersebut. Untuk memperlengkapi kita semua. Jadi saudara gak perlu khawatir akan apapun. Kalau saya lihat 15-20 tahun yang lalu, saya gak pernah ngebayang saya khotbah. Siapa lu? Lu gak bisa apa-apa. Emang sampai hari ini gak bisa apa-apa. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya belajar satu hal. Satu quote dari John Maxwell dikatakan seperti, God does not call the qualified. I love this part. He qualifies the called. Tuhan tidak memanggil orang yang sudah memenuhi syarat. Praise God. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan pernah masuk dalam syarat Tuhan. Karena kita akan selalu fall short daripada Tuhan. Tapi kerennya kalau Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan sudah pilih kita masing-masing. Saudara gak perlu khawatir akan apapun, Tuhan akan memperlengkapi kita semua. Karena cerita hidup kita bukan tentang kita, tapi cerita hidup kita semua tentang Tuhan Yesus. Jadi kita gak khawatir. Tetap berjalan bersama dengan dia. Yang kedua, His power. Kekuatannya. Ternyata saya belajar bahwa kalau kita mau menang, bukan dengan strategi kita. Seberapa banyak kita mau menggunakan strategi kita dalam bisnis, dalam menjalankan rumah tangga, dalam segala hal, kita merasa capek, kita menyerah, kita mentok. Ternyata kita belajar
Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita bisa sampai kepada kemenangan itu. Di Hakim-Hakim 7 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Lihat, jumlah orang yang menghirup dan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Garis bawahi 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Tuhan yang berfirman. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu perhatikan. Awal mulanya enggak 300 orang. No. Saudara tahu awal mulanya yang dipilih itu 32.000 orang Bapak Ibu. Saya ngebayangin, saya kalau baca Alkitab saya suka terjun dan masuk ke dalam ceritanya supaya saudara mengerti apa yang Alkitab katakan dan saudara mengerti perasaan keadaan dalam konteks pada saat itu. Kalau saudara perhatikan, kalau saya menjadi Gideon, mungkin saya akan protes sama Tuhan. Karena dari 32.000 orang, awalnya 32.000, itu banyak gak Bapak Ibu 32.000 orang? Banyak kan? Ini kalau di PRJ, ini kalau penuh itu sekitar 3.000-an. So basically dikali 10, segitu banyaknya manusia. Saudara sebagai pemimpin yang di dalam peperangan itu, saudara percaya diri gak dengan 32.000 orang? Percaya diri gak? Percaya diri, kenapa? Karena banyak. Tapi Tuhan katakan apa? Terlalu banyak, 32.000. Akhirnya Tuhan bilang apa? 22.000 pulang. Tinggal berapa? Tinggal 10.000. Bayangin, dari 32.000 tinggal 10.000. Masih banyak gak 10.000? Masih not bad. Mungkin saya kalau jadi Gideon, saya berkata kepada Tuhan, ya masih ada ceban, ya lumayan lah Tuhan, masih oke kayaknya. Tapi Tuhan gak stop sampai di sana lagi. Saudara tahu dari 10.000, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Tinggal berapa? 300. Imagine that, bayangin. Saya kalau jadi Gideon, saya frustrasi loh. Untung saya gak ada di dalam masa Alkitab pada saat itu. Mungkin nama saya gak dimasukin. Saya frustrasi lah. Dari 32.000 menjadi 10.000 masih oke. 10.000 tinggal 300. Saya mungkin akan tanya sama Tuhan, Tuhan, you serius gak Tuhan? Ini lawan saya musuhnya banyak banget loh. Saya cuma bawa 300. Mungkin kalau anak zaman sekarang ngomong, cius Tuhan. Lu beneran cius Tuhan? 300 loh. Sampai. Kalau saudara perhatikan dari 32.000 turun ke 300, itu turunnya tuh nggak nanggung-nanggung. Itu turun lebih dari 99%. 99%. Kalau secara militer, jujur aja Bapak Ibu, ini bukan strategi kemenangan. Ini strategi apa? Bunuh diri. Cuma punya 300. Tapi justru disinilah Tuhan sedang mengajarkan sebuah prinsip yang sangat besar. Saya mau katakan ini, kadang-kadang Tuhan mengurangi sesuatu dari hidup kita supaya kita tidak salah mengira dari mana kemenangan itu berasal. Nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan ada kekurangan dari kehidupan kita. Supaya waktu kita menang, kita nggak ambil all the glory. Karena emang aku hebat, karena emang aku bisa, emang aku kaya, koneksi aku banyak. No. Karena seringkali kita berpikir semakin banyak orang, semakin besar peluang menang. Semakin banyak uang, semakin aman. Semakin banyak koneksi, semakin berhasil. Semakin pintar, nggak salah loh, jangan jadi bodoh juga Bapak Ibu. Semakin pintar kita selalu berpikir semakin hebat. Tetapi Tuhan berkata apa? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah bergantung kepada jumlah. Dia bergantung kepada kuasanya sendiri. Dan kita hidup di dunia yang selalu mengukur segala sesuatu dengan angka. Contohnya apa? Berapa banyak follower yang kita punya? Berapa omset kita? Berapa aset kita? Berapa cabang dan lain-lain semua. Itu yang kita ukur. Tapi Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan angka. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan iman. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
bukankah Yesus hanya memulai pelayanannya dengan 12 murid? Itu nggak impactful loh, cuma 12. Tapi nyatanya dampaknya sampai hari ini saudara dan saya bisa merasakan dari 12 murid. Bukankah Musa hanya membawa sebuah tongkat? Bukankah Elia hanya seorang diri melawan ratusan nabi Baal? Bukankah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Karena bagi Tuhan jumlah bukan masalah. And that's what I love about Jesus. It's never been about the amount. It's not about the numbers. Karena kuasanya jauh lebih dari segala yang kita punya. Dan kalau saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan mengurangi pasukan Gideon? Kan aneh kan? Jawabannya ada di Hakim-Hakim 7 ayat 2, dikatakan seperti ini. Supaya jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saya belajar satu hal Bapak Ibu. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan. Tapi masalah terbesar manusia adalah kesombongan. Waktu kita kurang, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita angkat tangan puji Tuhan, kita nangis di hadapan Tuhan. But the moment kita mendapatkan sesuatu, ini aku punya, emang aku hebat. Akhirnya kita mulai sombong. Dan itu yang kita suka katakan. Man, Tuhan mau ajar kita untuk tetap fokus kepada Dia. Dan saya akan beri ilustrasi seperti gambar anak lagi belajar naik sepeda. Saudara pasti pernah mengalami fase ini semua. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah kan? Semua pernah kan? Pada awalnya mungkin papanya memegang sepeda itu. Dan anaknya sebagai seorang anak, kalau saudara pernah flashback, ingat masa lalu. Saudara merasa berani. Kenapa? Karena ada seorang papa yang memegang kendali terhadap sepedanya. Dan atau papa mungkin menggandeng kita merasa aman, kita berani. Akhirnya yang tadi kita takut, kita mulai bisa tertawa. Kita mulai bisa bercanda. Tetapi suatu saat, mungkin papanya mulai melepaskan tangannya. Bukan karena papa yang gak sayang loh. Tapi supaya anaknya tetap belajar percaya kepada papanya. Bahwa papanya tetap ada di sana, kamu kalau udah bisa tetap berjalan terus. Begitu pula kehidupan kita. Tuhan bukan meninggalkan kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan sedang mengajar kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang berbicara kepada beberapa orang di tempat ini yang hadir di online maupun dari live streaming. Selama mungkin kita terlalu mengandalkan kemampuan sendiri. Selama ini mungkin saudara juga terlalu mengandalkan logika, terlalu mengandalkan kekuatan, terlalu mengandalkan relasi saudara. Hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua. Statement ini, percayalah kepadaku. Mungkin ada dari saudara perlu baca ini. Tuhan mau katakan, trust me. Trust Jesus. Trust God. Karena kemenangan ditentukan bukan oleh besar kemampuan kita, tetapi oleh besar Tuhan yang kita sembah. Amin. Berikut yang terakhir, yang ketiga, yaitu His way, jalannya. Ternyata kalau kita mau menang, mengalami kemenangan di dalam Tuhan, strategi itu bukan pakai cara kita, pakai cara Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 20-22 dikatakan seperti ini. Lihat nih Bapak Ibu. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama, lihat yang dia lakukan apa? Meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor. Jadi buyung dipecahkan, pegang obor di tangan kirinya, dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Itu cara mereka menang. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Lihat. Dia orang gak ngapa-ngapain. Cuma 300 orang. Bawa apa? Cuma bawa buyung, sangkakala, obor. Cuma sekeliling di perkemahan dia. Tetapi tiba-tiba seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak, dan melarikan diri. Sedang ke 300 orang itu meniup sangkakala,
Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel, Mehola, dekat Tabat. Saudara lihat gak? Tentara cuma tinggal 300, mereka cuma bawa buyung, obor, sangkakala, bahkan mereka tidak berperang sama sekali. Akhirnya Tuhan yang membuat semuanya kacau balau. Akhirnya mereka dapat mengalahkan semua musuh yang ada di depan sana. Kalau kita membaca kisah ini, mungkin saudara akan tersenyum dengan strategi Tuhan. Dan saudara akan berkata apa? Tuhan, strategi Tuhan tuh aneh banget. Nggak masuk akal sama sekali. Kalau saudara menjadi seorang jenderal perang, coba bayangkan Bapak Ibu ya, menjadi seorang jenderal perang, lalu diminta menyusun strategi, kira-kira apa yang akan kita siapkan? Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dipilih menjadi jenderal perang, suruh bangun strategi, saudara akan mempersiapkan apa? Apa? Senjata, benar. Pedang. Saudara akan mempersiapkan apa? Perisai, panah, tombak, kuda perang. You gotta prepare all those things. Kenapa? Karena we're gonna go for war. Kita akan berperang. Itu caranya kita. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon apa? Bawa sangkakala, bawa buyung, bukan moyung ya, buyung, dan bawa obor. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau saya jadi Gideon pada saat itu, mungkin saya bilang sama Tuhan, mungkin tentaranya mungkin akan menghampiri ke Gideon, bilang gini, Pak Gideon, Pak, kita mau perang atau mau ibadah Pak? Kita mau perang loh Pak, depannya ada musuh Pak. Kita akan menghadapi mereka. Bapak gak suruh bawa senjata, pedang, no. Tapi Bapak suruh saya bawa buyung, obor, sangkakala. Itu sama sekali gak masuk di akal Bapak Ibu. Bahkan semua yang saya jabarkan itu tidak terlihat seperti senjata. Secara logika tidak masuk akal. Tetapi disitulah letak perbedaannya Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan, cara Tuhan hampir selalu berbeda dengan cara manusia. Seringkali kita berpikir kalau menang harus memakai cara dunia. Harus lebih pintar, harus lebih licik, harus lebih kuat, harus membalas, harus membuktikan diri. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita, jalanku bukan jalanmu. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita semua. Tuhan tidak pernah membutuhkan metode manusia untuk menghasilkan mujizat ilahi. Dia gak butuhin. Kenapa? Karena mujizat selalu lahir dari ketaatan. Bukan ketaatan semata-mata enggak ngerti, nekat, no. Ketaatan atas firman Tuhan, ketaatan atas perintah Tuhan. Makanya mereka berjalan walaupun logikanya tidak masuk akal. Itulah pahlawan Alkitab lakukan. Tapi kita bisa melihat itu yang terjadi. Bayangkan kalau Musa memakai logika Bapak Ibu. Saya percaya Laut Merah tidak akan pernah terbelah. Kalau Yosua memakai logika, tembok Yeriko tidak akan pernah runtuh. Nggak masuk akal. Cuma muterin doang. Hari pertama nggak ada batu pun yang jatuh, nggak ada. Kalau Naaman memakai logika, ia tidak akan pernah memandi 7 kali di sungai Yordan. Bahkan kalau Gideon memakai logika, dia pasti akan mengganti strategi Tuhan. Karena gak masuk akal. Tapi nyatanya mereka semua, pahlawan yang tadi saya sebut, mereka mengalami mujizat semua. Kenapa? Karena saya belajar satu hal bahwa ketaatan selalu mendahului kemenangan. Ketaatan selalu mendahului kemenangan. Mengapa Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal? Jawabannya sederhana. Supaya tidak ada manusia yang mengambil kemuliaan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita bisa melihat satu hal. Satu quote ini, God gets the greatest glory. Tuhan mendapat kemuliaan terbesar ketika kemenangan tidak dapat dijelaskan secara
alami. Saudara pernah gak sih ngalamin masalah, ngalamin proses yang saudara merasa sulit sekali untuk saudara selesaikan? Tapi nyatanya saudara bisa kelarkan. Kalau ditanya orang, bagaimana kamu kelarkan masalah tersebut? Saudara juga bingung jawabnya. Ada yang pernah ngalamin itu? Ada. Saya ngalamin. Waktu saya ngalamin kasus saya juga gak tahu cara menyelesaikannya. Bahkan hari-hari ini beberapa orang seringkali ngundang saya, nanya saya, bagaimana kamu menyelesaikan? Saya kadang juga bingung bagaimana caranya saya menyelesaikan. Karena saya gak bisa apa-apa, saya nangis, saya stres, saya udah mau menyerah. Tapi nyatanya Tuhan bisa menyelesaikan semuanya karena itu kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu Tuhan lakukan. Dan Tuhan mengajarkan kita 3 senjata orang percaya. Saudara perhatikan, lihat nih. Sangkakala, buyung, obor, secara cepat. Saudara perhatikan, sangkakala. Di sepanjang perjanjian lama, sangkakala selalu berbicara mengenai sebuah deklarasi. Deklarasi pujian dan sorak kemenangan. Itu senjata yang dipakai oleh Gideon. Menariknya, mereka meniup sangkakala sebelum kemenangan terjadi. Bukan sesudah loh, sebelum. Before they do anything, mereka meniup sangkakala dan kemenangan terjadi. Dan itulah iman. Karena orang dunia selalu memuji setelah menang. Iya apa iya Bapak Ibu? Waktu kita udah menang baru kita praise God. Tapi pernah gak saudara, waktu lagi ngalamin masalah katakan praise God. Mungkin saudara dibilang orang gila kali. Waktu saudara belum melihat hasilnya, praise God, thank you Jesus. Mungkin saudara akan bilang, kan aku belum lihat hasilnya. Tapi ternyata senjata orang percaya waktu saudara mendeklarasikan kemenangan. Bukan karena saudara hebat, tapi karena Tuhan yang memampukan kita semua. Itulah kemenangan kita. Dan ada perbedaan besar. Kalau saudara hanya sekedar angkat tangan waktu semua sudah selesai, itu mudah. But yang hebat, saudara bisa angkat tangan, praise God. Tapi air mata masih mengalir. Saudara bisa kata terima kasih Tuhan untuk masalah yang sudah selesai. Padahal masalahnya masih di depan. Terima kasih untuk kesehatan. Padahal rekap medis saya masih belum baik. And that is faith. Itulah iman. Kemenangan bukan setelah saudara menerima hasil rekap, kamu sudah selesai semuanya baru saudara praise God. No. Sebelum itu. Karena saudara tahu saudara punya Tuhan yang besar, saudara bisa deklarasikan kemenangan. Sebelum kemenangan itu terjadi, amin, amin, haleluya. Itulah yang harus kita lakukan. Itu yang pertama senjata orang percaya. Yang kedua dibilang apa? Buyung. Bahkan bukan cuma sekedar buyung menimbun air, tapi buyung yang dipecahkan. Itulah yang mereka lakukan. Buyung itu sederhana, terbuat dari tanah liat, mudah pecah dan justru harus dipecahkan. Dan kita semua, termasuk saya, kita ini bejana tanah liat Bapak Ibu. Dan kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami proses yang memecahkan ego, kesombongan, bahkan ambisi. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar memberi kenyamanan. Buat Tuhan memberikan saudara kenyamanan itu bisa. Dia Tuhan. Tapi dia lebih rindu tuh untuk kita semua dibentuk, diproses, dipecahkan terlebih dahulu. Dan saya perhatikan ada satu pola di Alkitab. Alkitab tuh menarik, ada polanya. Bapak Ibu lihat, hampir tidak ada orang besar yang dipakai Tuhan tanpa terlebih dahulu mengalami proses dipecahkan. Nggak ada loh. Hampir semua tokoh Alkitab yang luar biasa mengalami proses dipecahkan. Jadi kalau saudara lagi mengalami proses, ucap syukur. Kok aminnya dikit? Saudara amin gak amin pasti akan diproses. Jadi mendingan amin aja, iya apa iya Bapak Ibu? Aminin aja. Gak usah takut, pasti akan dipecahkan. Kenapa? Karena kita adalah pilihannya. Dia mau bawa sesuatu yang terbaik dari kita, tapi kita harus hancur dulu. Itulah yang terjadi karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita. Saudara lihat, Musa harus dipecahkan di mana? Di padang gurun selama 40 tahun sebelum dia memimpin Israel. Daud harus dipecahkan melalui pengejaran Saul sebelum dia duduk di atas tahta. Yusuf
harus dipecahkan melalui sumur, perbudakan, dan penjara sebelum dia menjadi penguasa di Mesir. Semua tokoh hebat akan mengalami. Jadi kalau kita lagi mengalami proses atau lagi dipecahkan, mengucap syukur saja. Bilang kiri kanan yuk, mengucap syukur saja kalau lagi diproses. Dan kasih senyum kepada mereka. Senyumin aja. Karena itu Tuhan akan lakukan. Dan yang terakhir, senjatanya apa? Obor. Obor berbicara mengenai apa? Tentang terang. Tentang hadirat Tuhan. Tentang Roh Kudus. Dengan kata lain Tuhan mau katakan kepada kita. Kita harus menjadi terang dunia hari-hari ini. Karena dunia semakin gelap Bapak Ibu. And the world is not getting any better. Bukan karena saya nakut-nakutin saudara, no. Karena itu harus terjadi. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi, tampaknya mulai khawatir semua soalnya, mulai stres semua. Tetapi kita akan dibedakan, orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, pasti akan ada perbedaan. Amin. Kalau udah diomongin begini langsung tepuk tangan. Kalau ngomongin proses tadi nggak mau amin sama sekali. Tapi itulah yang terjadi, Tuhan minta kita untuk menjadi terang. Dimanapun kita berada. Bukan mengutuki dunia, tapi jadi terang terhadap dunia. Disitulah letak kemenangan kita semua. Dan saya belajar bahwa God's way always leads to God's victory. Jalan Tuhan selalu mengarah pada kemenangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa kemenangan Gideon bukan terjadi karena dia orang yang luar biasa, bukan. Justru sebaliknya, karena Gideon orang yang biasa, yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Sama seperti saudara dan saya. Oleh karena itu kita belajar 3 hal mengenai see a victory, lebih dari pemenang. Yang pertama kita belajar bahwa kita semua dipilih Tuhan, amin. Kita semua dipilih Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan pakai cara kita gak masuk akal. Cara Tuhan gak masuk akal kadang-kadang. Cara kita pun secara logika kadang-kadang gak masuk akal juga. Mana masuk akal dari 32.000 menjadi 300 orang, it doesn't make sense. But it's okay. Selama kita punya Yesus, everything is gotta be fine. Everything is gotta be fine, amin. Selama kita punya Yesus, jadi gak masalah. Jumlahnya sedikit, angkanya sedikit, it doesn't matter. Dan yang ketiga, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Andalkan dia, cara dia adalah yang terbaik. Makanya saya mau katakan terakhir, victory, kemenangan bukan berarti tidak ada peperangan. No, tetapi kemenangan adalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di sana letak kemenangan. Peperangan akan selalu terjadi. Proses akan selalu ada. Masalah akan selalu ada. Tetapi membedakannya, siapa yang berjalan bersama saudara, itu yang membedakannya. Selama saudara pegang Tuhan Yesus, Tuhan akan tetap pegang kendali atas kehidupan kita semua, amin. Oleh karena itu, pada hari ini, saya gak tahu apa yang saudara lagi alamin. Kalau saudara mungkin berkata, Tuhan aku udah capek. Mungkin saudara berkata, aku udah gak sanggup. I wanna give up. Tapi saya mau katakan pada hari ini, jangan menyerah dalam apapun. Terutama kita merayakan kemenangan Indonesia. Ini adalah satu deklarasi buat kita pun juga. Bahwa kemenangan kita adalah bersama dengan Tuhan, amin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, seperti Gideon, Tuhan masih memilih kita. Seperti Gideon, Tuhan pasti menyertai kita. Seperti Gideon, Tuhan masih berperang untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu kalau saudara rindu, saya ajak kita bagi berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita. Mulai bicara kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutan. Serahkan semua beban. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan deklarasikan bersama-sama kepada Tuhan. Bahwa bersamamu ku percaya. Tiada yang sia-sia bersama dengan Tuhan Yesus. Bila Tuhan di pihak kita, kita tidak akan gentar. Amin. Kita beri kemuliaan dan kita nyanyikan bersama-sama. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, kami tidak akan gentar Tuhan. Engkau peduli hidupku, menyerah bukan bagian kami. Let's declare it even more. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia.
rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, ajar aku percaya. Come on. Ajar aku percaya, bukan karena berpihak, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar kami berserah Tuhan. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Katakan sekali lagi, ajar aku percaya Tuhan. Ajar aku percaya. Kau setia Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pejamkan mata saudara. Ambil waktu sebentar. Moga saudara meresponi firman Tuhan. Karena saya selalu katakan, saya tidak pernah bisa mengubah saudara. Siapapun pengkhotbah yang ada di hari Minggu, tidak bisa mengubah saudara. Tapi saya terlalu percaya, yang bisa mengubah kita hanya Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dari respon saudara terlebih dahulu pada hari ini. Bukan kehebatan khotbah, bukan tentang apapun yang kami lakukan di mimbar depan. Tapi mengubah kita, respon kita pada saat ini. Ambil waktu sebentar, 1-2 menit ke depan. Saudara berdoa di dalam hati. Apapun yang menjadi kerinduan saudara. Kalau saudara merindukan kemenangan itu terjadi. Atau mungkin ada firman Tuhan menegur kita. Karena kita masih sering menggunakan cara kita. Cara dunia. Mungkin saudara frustrasi. Kok cara Tuhan aneh. Cara Tuhan gak masuk akal. I wanna give up. Tapi Tuhan mau katakan, will you trust me? Will you trust me? Karena rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Ambil waktu sebentar Bapak Ibu. Doa kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Bolehkah saudara taruh tangan saudara di dada saudara? Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada setiap tangan ditaruh dada mereka. Kau peluk mereka. Kau pegang mereka, bukakan mindset mereka, agar mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan-Mu. Bukan mereka memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka, pakai mereka menjadi terang dan garam, bahkan mereka akan menjadi saksi di tahun amanat agung ini pun juga. Mereka akan keluar sebagai pemenang, walaupun mereka akan mengalami proses, mereka gak perlu takut. Karena Yesus ada di dalam hati mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Ingatkan kami Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus tidak stop sampai jam
ibadah kedua. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan berbicara kepada kami dan Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi. Agar kami benar-benar keluar sebagai pemenang dan kami bisa menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana. Berkati keluar masuk mereka, berkati keluarga mereka, kesehatan masa depan mereka. Dan pada saat ini pun juga saya mau ajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku.
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim. Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua, bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau bahaya? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup, karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya, bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.